Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok toko online berbasis koordinator. Masing-masing kita perkenalan diri ya. Yang pertama dari mana nih? Ya bebas terserah. Pertama dari Tengku Riza, silakan perkenalan diri. Oke, perkenalkan nama saya Tengku Muhammad Riza Dika Putra. Lalu selanjutnya Surya, silakan. Nama saya Augustinus Surya Pratama Hartono, biasa dipanggil Surya. Lalu Rifki Putra, silakan perkenalkan dirinya. Nama saya Rifki Putra Pradana. Lalu yang terakhir silakan Bang Doni perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Doni Ramadan. Ya, baik, di sini kita akan menjelaskan tentang toko online berbasis koordinator. Untuk share screen-nya siapa, Bang? Lu Bang, boleh Bang? Gue ya. Oh, nggak bisa, Bang. Gue nggak bisa. Hostnya kan lu. Coba sekarang lu share screen, udah bisa kok. Ini di-cut kan ntar ya? Kagak, ntar murni nih semuanya nih. Jadi semuanya tindak tanduk lu kelihatan ntar lu lagi ngerokok ya kan. Oke, baik. Dari pendahuluan dulu untuk latar belakangnya web application framework atau WAF atau sering disingkat dengan web framework. Suatu kumpulan kode berupa pustaka library dan alat tool yang dipadukan sedemikian rupa menjadi kerangka kerja framework guna memudahkan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi. Dan sebagian besar dari framework mengimplementasikan pola desain, model, view, dan controller atau MVC yang memisahkan bagian kode untuk penanganan proses bisnis dengan bagian kode yang diperlukan untuk presentasi atau tampilan. Lalu untuk koordinator sendiri yaitu framework web untuk bahasa pemrograman PHP yang dibuat oleh Rick Ellis pada tahun 2006. Penemu dan pendiri Ellis Lab merupakan suatu tim kerja yang berdiri pada tahun 2002 yang bergerak di bidang pembuatan software dan tool untuk para pengembang web. Sejak tahun 2014 sampai sekarang, Ellis Lab telah menyerahkan hak kepemilikan koordinator ke British Columbia Institute Technology atau BCIT. Saat ini situs resmi koordinator adalah coordinator.com. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka kami membahas makalah kami yang berjudul Pembuatan Sistem Informasi Berbasis Web Online Shop atau disebut dengan D-Store. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, coding dari pembuatan sistem informasi dengan framework coordinator pada sistem informasi online shop the store. Lalu yang kedua, tampilan dari pembuatan sistem informasi dengan framework coordinator pada sistem informasi online shop the store. Lalu untuk tujuan pembahasan masalah, yang pertama, untuk mengetahui cara coding dari pembuatan sistem informasi dengan framework coordinator pada sistem informasi online shop atau kita sebut dengan D-Store. Lalu yang kedua, untuk membuat pembaca lebih mengetahui dan memahami materi web programming tentang penggunaan framework coordinator melalui makalah ini dan penarikan kesimpulan yang telah ditentukan oleh kelompok kami. Lalu untuk metode dan teknik penulisan, yang pertama metode penulisannya dalam pembuatan makalah ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang berdasarkan pengumpulan buku-buku dan media komunikasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas nantinya menjadi pegangan dan sumber. Lalu untuk yang kedua, teknik penulisan. Teknik yang digunakan dalam penyusunan kerangka karangan ilmiah ini adalah teknik bibliografi
atau telaah pustaka, yaitu sebuah teknik dengan menelaah dan mengkaji sumber-sumber tertulis. Lalu untuk sistematika penulisannya, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan masalah, metode dan teknik penulisan dan sistematika penulisan. Lalu untuk bab kedua yaitu landasan teori, yang berisi tentang sejarah koordinator, pengertian framework, lalu pengertian dari MVC, dan kelebihan koordinator. Lalu untuk yang bab ketiga yaitu pembahasan, terdiri dari lembar prosedur sistem yang berjalan dan materi dari penggunaan koordinator dalam judul sistem informasi The All Shop, The Store. Lalu untuk bab keempat yaitu tentang penutup yang terdiri dari saran dan kesimpulan. Lalu untuk bab keduanya yaitu landasan teori. Boleh dibacakan oleh Tengku Rija, silakan. Oke, kita masuk ke bab 2 landasan teori. Sejarah Codictor. Codictor itu adalah aplikasi open source yang berupa framework dengan model MVC, model view dan controller untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. Codictor ini memudahkan developer untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. Codictor dirilis pertama kali pada 28 Februari 2006. Versi stabil terakhir adalah versi 3.0.6 yang dirilis pada 12 Juni 2018. Kita masuk ke pengertian framework. Framework secara sederhana dapat diartikan kumpulan dari fungsi-fungsi prosedur-prosedur dan kelas-kelas untuk tujuan tertentu yang sudah digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang pemrograman tanpa harus membuat fungsi atau kelas dari awal. Ada beberapa alasan mengapa menggunakan framework. Yang pertama, mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi web, lalu relatif memudahkan dalam proses maintenance karena sudah ada pola tertentu dalam sebuah framework, atau dengan syarat programmer mengikuti pola standar yang ada. Yang ketiga, umumnya framework menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum dipakai sehingga kita tidak perlu membangun dari awal, misalnya validasi, ORM, pagination, multiple database, scaffolding, pengaturan session, error handling, dan lain-lainnya. Selanjutnya, lebih bebas dalam pengembangan jika dibandingkan CMS. Lalu pengertian MNC Model View Control. Model View Controller merupakan suatu konsep yang cukup populer dalam pembangunan aplikasi web berawal pada bahasa pemrograman Smalltalk. MVC memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, user interface, dan bagian yang menjadi kontrol aplikasi. Terdapat 3 jenis komponen yang membangun suatu MVC pattern dalam suatu aplikasi, yaitu yang pertama view. View merupakan bagian yang menangani presentation logic. Pada suatu aplikasi web, bagian ini biasanya berupa file template HTML yang diatur oleh controller. View berfungsi untuk menerima dan mempresentasikan data kepada user. Bagian ini tidak memiliki akses langsung terhadap bagian model. Yang kedua itu model. Model biasanya berhubungan langsung dengan database untuk memanipulasi data, insert, update, delete, search, menangani validasi dari bagian controller, namun tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view. Yang ketiga ada controller. Controller merupakan bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view. Controller berfungsi untuk menerima request dari data user, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Dengan menggunakan prinsip MVC, suatu aplikasi dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan developernya, yaitu programmer yang menangani bagian model dan controller, sedangkan desainer yang menangani bagian view, sehingga penggunaan arsitektur MVC dapat meningkatkan maintainability dan organisasi kode. Walaupun demikian, dibutuhkan komunikasi yang baik antara programmer dan desainer dalam menangani variabel-variabel yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada kelebihan Codictor. Ada beberapa kelebihan Codictor atau CI dibandingkan dengan framework PHP lain. Yang pertama, performa sangat cepat. Salah satu alasan tidak menggunakan framework adalah karena eksekusinya yang lebih lambat daripada PHP from the scratch. Tapi Codictor sangat cepat, bahkan mungkin bisa dibilang Codictor merupakan framework yang paling cepat dibandingkan framework yang lain. Yang kedua ada konfigurasi yang sangat minim atau nearly zero configuration. Tentu saja untuk menyesuaikan dengan database dan keleluasan routing tetap diizinkan melakukan konfigurasi dengan mengubah beberapa file
file konfigurasi seperti database.php atau autoload.php. Namun untuk menggunakan Codector dengan setting standar, Anda hanya perlu merubah sedikit saja file pada folder config. Oke, yang ketiga, banyak komunitas. Dengan banyaknya komunitas CI ini, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan yang lain, baik itu bertanya atau teknologi terbaru. Selanjutnya, dokumentasi yang sangat lengkap. Setiap paket instalasi Codector sudah disertai user guide yang sangat bagus dan lengkap untuk dijadikan permulaan. Bahasanya pun mudah dipahami, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, selanjutnya bab 3 pembahasan. Oke, bab 3 pembahasan ini. Bab ini berisi proyek pembuatan sistem informasi menggunakan framework Codector dengan pola MVC yang berjudul System All Shop the Store. Oke, bagian coding di sini kami akan menampilkan beberapa contoh coding yang digunakan dalam membuat program sistem informasi kami dengan nama folder System All Shopping. Di file roots, variabel tersebut harus kita isi dengan controller utama yang akan kita gunakan sebagai tampilan utama website kita. Standarnya variabel tersebut akan terisi dengan welcome yang akan menampilkan halaman utama Codector. Dalam program kami menggunakan file controller login.php. Di sini tertera lanjut ke file config untuk menyesuaikan URL yang kita gunakan atau jika kita sudah upload ke hosting URL tersebut, kita sesuaikan dengan nama domain. Tapi dalam program ini kami menggunakan auto-based URL sehingga tidak perlu ubah lagi apabila ada perubahan seperti perubahan nama file folder. Yang lanjutnya file database untuk konfigurasi untuk koneksi ke database. Seperti yang ditampilkan di atas, bahwa username-nya adalah root sebagai default, username aplikasi SAMPP, dan nama database yang digunakan adalah all shop. File controller. Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view. Jadi user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. Intinya data yang tersimpan di database diambil oleh controller, dan kemudian controller pula yang menampilkannya ke view. Jadi controller lah yang mengolah instruksi. Ada beberapa file yang ada pada controller kami, yaitu file dashboard, kategori, registrasi, invoice, dan data barang. Berikut salah satu isi coding dari satu file controller kami, yaitu file registrasi.php, sebagai controller pertama yang digunakan dalam bentuk form login admin. Selanjutnya ada file model. Model adalah kelas yang mempresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasi. File yang kami gunakan untuk model adalah file model_invoice.php. Kemudian ada file view. View merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada user. Pada program kami dibagi menjadi dua folder, yaitu folder admin dan folder template. Berikut salah satu contoh codingan dari view kami, yaitu admin_detail_barang drg.php. Kemudian ada file database SQL. File database kami yang namanya adalah allshop.sql dalam bentuk coding. Lanjut, ini adalah tampilan home atau dashboard kami. Dan kemudian ini ada tampilan menu kategori kami, bagian elektronik. Di sini juga ada detail barangnya, jadi ketika kita melihat contohnya DSLR ini, kita bisa melihat detailnya. Next. Lanjut ini ke keranjang belanja, jadi ketika kita mau check out pesanan kita, nanti nongol di sini di keranjang belanja.
Bab 4 bisa dibantu Rizky Putra. Bab 4 penutup. Kesimpulan. CodeIgniter adalah aplikasi open source yang berupa framework dengan model MVC, model View Controller, untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. Yang kedua, CodeIgniter memiliki lebih banyak kelebihan daripada. Yang kedua, dari pembahasan yang telah kami paparkan di atas masih banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar dan masih banyak fitur-fitur yang kurang karena keterbatasan kami. Untuk itu, kami juga memberikan saran untuk kami dan juga mahasiswa. Yang pertama, harus lebih mendalami materi mengenai CodeIgniter karena kami menyadari masih banyak kekurangan dari program kami. Yang kedua, agar makalah kami menjadi acuan belajar bagi pembaca. Berikut adalah daftar pustaka yang kita jadikan sebagai tumpuan untuk membuat makalah ini. Baik, demikianlah pembahasan tentang makalah kami tentang toko online berbasis CodeIgniter. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.